Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Signal Dakwah Islami, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyelami kisah agung tentang Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama diciptakan oleh Allah, dan Siti Hawa, pasangan hidupnya yang penuh kasih. Kisah ini bukan hanya tentang penciptaan manusia, tetapi juga tentang cinta, ujian, dan kebijaksanaan Allah yang tiada batas. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam dan Hawa. Adam adalah manusia pertama dan penghulu para nabi yang menerima firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga disebut manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berulang kali memaparkan ayat-ayat yang berkenaan dengan penciptaan dan diusirnya Adam dari Firdaus, seperti yang dikisahkan berikut ini. Pertama, penciptaan Adam. Sungguh telah kami perintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian. Tetapi dia lupa dan kami tidak mendapati padanya tekad yang kuat untuk menjauhi larangan. Surat Toha ayat 115. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Surat Al-Hijr ayat 26-29. 2. Keberatan malaikat tentang penciptaan manusia. Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Surat Al-Baqarah ayat 30-33. Ketiga, iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iblis berkata,
Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil. Tuhan berfirman, pergilah barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Surat Al-Isra ayat 61-63. Dan ingatlah, kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Surat Al-A'raf ayat 12-13. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas di antara mereka. Surat Shad ayat 78-83. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Surat Al-Hijr ayat 41-42. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya telah tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Surat Al-A'raf ayat 16-17. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya. Surat Shad ayat 84-85. Keempat, tipu daya iblis. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Surat Toha ayat 117-119. Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini,
lalu menjadikan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka Syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Surat Al-A'raf ayat 19-23. Kelima, diusirnya Adam dan Hawa dari Firdaus. Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan." Surat Al-A'raf ayat 24-25. Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjukku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Surat Toha ayat 123-124. Keenam, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan, dan sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Surat Toha ayat 121-122. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 37. Semua ini memberi hikmah bahwa kapanpun anak Adam berbuat dosa, dia harus segera berpaling ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pengampunannya. Ini sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Iblis pun sebenarnya ditawari kesempatan yang sama, tapi mereka menolak. Alih-alih mencari pengampunan dari Tuhannya, mereka justru minta penangguhan waktu kematian agar memiliki kesempatan tak terhingga untuk terus-menerus menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Hikmah yang dapat diambil dan apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Pertama, taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam mengajarkan manusia untuk mematuhi perintahnya tanpa meragukan kebijaksanaannya. Larangan tersebut adalah ujian keimanan dan kepatuhan. Kedua, godaan adalah ujian. Iblis selalu berusaha menggoda manusia untuk menyimpang dari jalan yang benar. Kisah ini mengingatkan bahwa kita harus selalu waspada terhadap tipu daya iblis dan hawa nafsu. Ketiga, kesalahan adalah bagian dari kemanusiaan. Kesalahan yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa menunjukkan bahwa manusia tidak luput dari dosa. Namun, yang lebih penting adalah kesadaran untuk segera bertaubat. Keempat, pentingnya taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengampun bagi hambanya yang sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan kembali kepadanya. Kisah ini memberikan harapan bahwa dosa sebesar apapun bisa diampuni jika kita tulus memohon ampun. Kelima, tanggung jawab di dunia. Setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa memulai kehidupan sebagai manusia biasa. Ini mengajarkan bahwa hidup di dunia adalah tanggung jawab dan ujian untuk menjadi lebih baik sebelum kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa adalah pengingat bahwa kehidupan ini adalah ujian dan setiap manusia memiliki peluang untuk belajar dari kesalahan, bertaubat, dan memperbaiki diri. Dengan memahami kisah ini, kita diajak untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga keimanan, dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Para sahabat Signal Dakwah Islami, marilah kita menjadi hamba yang selalu berusaha memperbaiki diri.